Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Ratapan 3 ayat 24 sampai 26. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saya pernah punya teman yang ketika rohaninya down, semangatnya turun dan mengalami kejenuhan, yang dia cari acara rohani. Beberapa kali tanya pada saya, di mana ya ada acara KKR? Di mana ada acara ibadah yang pembicaranya terkenal dengan urapan dan mujizat yang besar. Dia mencari acara untuk membuat pancingan supaya rohaninya naik lagi, semangatnya balik lagi, dan jiwanya dipulihkan lagi. Tapi berapa kali acara KKR diadakan? Kalau di Surabaya saat itu paling setahun hanya 2-3 kali. Lebih banyak mana dengan situasi hati kita yang lemah, semangat kita yang turun, dan kehidupan kita yang mengalami kejenuhan. Tentu lebih banyak situasi hati kita yang down. Lagi pula kalau harus datang ke KKR setiap kali mengalami down atau lemah dalam semangat, tentu harus mengeluarkan biaya karena jaraknya jauh. Belum juga mengorbankan waktu dan tenaga. Belakangan ini media sosial muncul untuk memudahkan orang dalam menumbuhkan iman. Orang mulai hafal dan paham jam-jam berapa saja hamba-hamba Tuhan tertentu menyampaikan acara khotbah dan doanya. Orang menjadi diberkati melalui pelayanan hamba Tuhan itu, sehingga tanpa sadar ketika situasi imannya lemah, dia cari program hamba Tuhan dan kemudian menjadi terpukau dengan khotbahnya, dikuatkan oleh doanya, dan mengalami kelegaan lagi. Tidak salah mengikuti program hamba-hamba Tuhan tertentu, ikut acara doanya ketika ada masalah. Tapi satu hal, seringkali tidak disadari, iman kita ini bergeser dari yang seharusnya menuju pada Tuhan, kemudian berbalik pada hamba Tuhan. Kita tidak lagi mendapatkan kekuatan dari sumber, tapi dari perantara. Loh Pak, kan hamba Tuhan yang di YouTube, Instagram itu juga mengarahkan ke Tuhan. Apa salahnya? Pelayanan kami sebagai hamba Tuhan ini bagaimanapun juga hanya seperti suplemen atau vitamin pelengkap. Yang namanya pelengkap boleh ada, boleh juga tidak. Misalnya Anda lapar, lalu untuk menahan lapar Anda beli roti dan makan roti itu untuk menunda lapar. Tapi apakah setiap lapar kita harus cari roti? Tentu tidak demikian, karena makanan utama kita nasi. Supaya kenyang harus makan sumber tenaga dari nasi. Kami yang kena COVID diberi obat yang mengandung vitamin D3 untuk pengganti sinar matahari. Tapi supaya kuat dan sehat, tentu diutamakan kami berjemur di bawah sinar matahari secara langsung pada jam-jam tertentu. Saat ini kalau orang sedang mengalami sakit, langsung ingat dengan nama-nama tertentu yang dipercaya bisa menyembuhkan. Kalau ada masalah, ingat nama tertentu untuk membangkitkan imannya. Firman Tuhan mengatakan, adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Lalu, mengapa kita cenderung cari manusia ketika mengalami masalah? Jangan gantikan yang utama dengan yang sementara. Jangan menggantikan yang pokok dengan yang pelengkap. Cari Tuhan dalam setiap kondisi hidup kita. Biasakan datang ke Tuhan dulu sebelum cari hamba Tuhan. Tangkap pesan Tuhan lebih dulu sebelum kita terima pesan dari hamba Tuhan yang Anda kagumi. Iman kita harus berakar kuat di dalam Dia. Iman jangan bergantung perasaan. Perasaan bisa terombang-ambing, tidak menentu. Tapi imanmu dalam Tuhan yang terbentuk karena persekutuan pribadi dengan Tuhan akan tetap kuat apapun yang terjadi.
Orang yang sering ikut program hamba Tuhan hanya sekedar supaya perasaannya tenang, jiwanya tidak gelisah, seperti orang yang minum Coca-Cola atau minuman soda yang lain. Dia lega sesaat, memang segar, tapi akan mudah haus lagi, besoknya minum lagi. Tapi orang yang berakar dalam Tuhan, dalam dirinya akan mengalir aliran air hidup yang tidak akan haus lagi, sebab Roh Kudus sendiri yang memancarkan air itu. Dan air itu didapatkan dari persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Di dalam doa-doa pribadinya, dalam persekutuan firman Tuhan, dia secara pribadi. Di situ dia sedang menumbuhkan air-air yang mengalir, memancar dari dalam dirinya. Dan yang tidak akan pernah terhentikan oleh apa dan siapapun juga. Air yang tidak akan membuat kita haus lagi. Seperti perempuan Samaria itu ketika bertemu dengan Yesus. Yesus berkata, kalau kamu minum air yang daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Bangun dasar iman kita seperti orang yang membangun rumah di atas batu, bukan di atas pasir. Kami hamba Tuhan hanya perantara. Hamba Tuhan bisa salah ucap, keliru bicara, dan terpeleset dalam perbuatan. Tapi ketika kita mencari Tuhan secara pribadi, maka dasar iman kita akan makin kuat dan tidak akan tergoyahkan. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami, yang boleh menolong kami, yang boleh mengingatkan, mungkin juga menegur kami, supaya kami mencari Engkau sebagai yang terutama, mencari Engkau sebagai yang pokok, mencari Engkau sebagai yang paling inti, lebih dulu dari kami mencari hamba Tuhan, lebih utama mencari Engkau daripada kami mencari hamba-hamba Tuhan tertentu. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali mendasarkan iman kami hanya pada jam-jam tayangan dari hamba-hamba Tuhan tertentu, hanya pada program-program tertentu yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi kami mau belajar menyediakan waktu, memiliki kesempatan pribadi untuk bersekutu dengan Engkau, melebihi dari kerinduan kami mencari orang atau manusia. Tapi kami mencari Engkau ya Tuhan, berharap kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati. Maka iman kami akan berakar kuat, maka kehidupan kami akan makin teguh di dalam Tuhan, dan jiwa kami akan dipuaskan, yang tidak akan pernah mengalami kehausan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami, ini hidup kami, dan kami mau komitmen untuk membangun iman kami secara pribadi dan berakar kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang mencari Tuhan, yang mengejar Tuhan dan merindukan Tuhan melebihi dari segala-galanya. Salam dari Syauki Ilharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.